ya itu menghadapin orang-orang yang seperti teman-teman Budi tadi Budi cerita KKN, Pak. Dia kalau lagi miskin, ada aja keluhannya, merasa bahwa dia tuh paling menderita hidup di dunia ini. Ngeluh aja kerjanya setiap hari, ngeluh. Begitu Allah kasih rezeki, ditambahin lagi nikmatnya sama Allah, terus tambah lagi kaya, sombong, Pak. Miskin lagi, datang lagi ngeluh, ngutang segala macam. Misalkan utang yang kemarin belum dibayar, pas lagi kaya nggak bayar utang tuh. Lupa diri. Lupa daratan. Tidak pernah bersyukur. Miskin mengeluh, kaya sombong. Oke, kita lihat ya. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Miskin, ngeluh, kaya, sombong. Siapa yang pengen jadi orang kaya ngacung? Normal. Apakah kaya hati atau kaya harta? Kaya hati dan kaya harta itu yang diinginkan. Mudah-mudahan kita semua seperti ini. Amin. Karena yang namanya kekayaan diinginkan manusia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati min adh-dhahabi wal fiddah. Manusia normal menyukai yang 6. Cowok suka cewek, cewek suka cowok, suka dengan anak-anak, suka dengan kekayaan emas perak, suka dengan kendaraan. Peternakan, sawah ladang. Tuh, normal. Yang tidak normal, cara meraihnya yang nggak benar. Masya Allah. Allah mengatakan, setiap Allah mengutus para nabi dan rasul, biasanya mereka menolak. Siapa yang menolak? Orang-orang yang kaya, orang-orang yang merasa punya kedudukan yang terhormat. Mereka menolak. Kenapa? Mereka mengatakan, kami orang kaya, orang terpandang, turunan Menak, nggak bakal mau dengerin kalian. Tuh. Jadi rupanya ini sudah hukum alam. Sunatullahnya begitu. Orang yang kaya itu menjadi sombong, merasa hebat, sehingga menghina orang lain yang mereka anggap lebih rendah. Walaupun mereka seorang nabi, seorang rasul. Begitu Al-Quran berbicara. Jadi mereka sombong. Merasa punya kekuatan dengan kekuasaan. Mereka merasa punya kekuatan dengan harta bendanya. Kenapa? Sadar nggak sadar mereka kemasukan setan dari arah depan. Dikatakan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 16 ayat 17. Qala pabima aghwaytani la aqudanna siratal mustaqim summa la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa man samailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Karena engkau telah menyebut aku makhluk yang sesat ya Allah. Dari mulai saat ini aku akan menghalang-halangi turunan Adam dari jalanmu yang lurus. Aku goda mereka dari depan, goda dari belakang, dari kanan, dari kiri, sehingga mereka sedikit yang bersyukur. Nah, kalau ada orang yang miskin mengeluh, kaya sombong, kata Allah dalam ayat ini kemasukan setan. Hati-hati. Ya Allah, orang-orang muhajirin yang miskin menghadap kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kami ini kaum yang miskin. Enak banget tuh orang-orang kaya. Mereka sholat, kami sholat. Mereka puasa, kami pun puasa. Sementara orang-orang kaya banyak berbuat. Mereka bisa haji. Mereka bisa umroh. Mereka bisa bersedekah. Sementara kami boro-boro haji, boro-boro umroh, boro-boro sedekah. Buat hidup juga pas-pasan. Rasulullah SAW mengatakan, maukah engkau aku ajarkan sesuatu yang bisa sama dengan mereka? Mau, kata mereka. Baca tasbih, tahmid, takbir. Subhanallah, alhamdulillah. Kemudian, wallahu akbar, takbir. 33, 33, 33. Setiap habis sholat, ini bisa menyaingi mereka, kata Rasulullah SAW. Mereka senang tuh, pada pulang. Mereka kerjakan. Ternyata berita ini sampai kepada orang kaya. Hadis yang lain lagi mengatakan mereka balik lagi nih. Orang miskin muhajirin. Ya Rasulullah, ternyata orang-orang kaya mendengar. Mereka pun melakukannya. Bagaimana dengan kami kalau seperti itu? Masya Allah. Rasul mengatakan itu karunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Kul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir.
Katakan Tuhanmu memberikan kepada seseorang kelebihan harta, memberikan kepada seorang kesempitan, itu adalah ketentuan Allah. Nah, jadi jangan marah. Kenapa ada orang kaya, ada orang miskin, itu Allah yang menentukan. Maka orang kaya harus zakat, harus sedekah, orang miskin pun makanya hidupnya dari mereka sama-sama saling mengisi. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Iya. Makanya jangan bangga dengan kekayaan, jangan bangga dengan pangkat dan jabatan. Itu hanya jalan bagaimana meraih keriduannya Allah. Bahkan hadis Nabi mengatakan, orang kaya dengan orang miskin masuk surganya beda 1 hari. Hah? Duluan orang miskin. 1 hari di alam akhirat, 1000 tahun di alam dunia. Itu dia, Mang. Gitu. Lumayan juga tuh ngantrinya. Makanya yang namanya di surga Rasulullah mengatakan itu kebanyakan orang miskin. Karena sudah duluan. Miskin yang sabar, bukan miskin yang mengeluh. Oke, baik. Setelah ini kami akan kembali lagi. Jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede.